Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah publik yang sempat dibuat terharu dan bahagia ketika Ruben Onsu akhirnya bisa bertemu dan melepas rindu dengan kedua putrinya di bandara menjelang keberangkatan umrah, mengapa Bertrand Peto secara mengejutkan justru kembali nekat melayangkan sindiran super pedas kepada seseorang yang diduga kuat adalah orang dekat Bertrand? Seperti apa? Dalam unggahannya itu Bertrand mengklaim bahwa selama ini otaknya sengaja dijejali doktrin keburukan tentang Ruben Onsu. Rahasia besar, apa yang selama ini sengaja ditutupi hingga Bertrand baru mengetahui fakta bahwa sang ayah ternyata masih menafkahi seluruh kebutuhan mereka secara full? Mengapa ada pihak yang tega membalikan fakta hingga membuat anak-anak percaya bahwa ayahnya adalah sosok yang jahat dan tidak peduli? Lantas, benarkah kehadiran pihak ketiga yang memperkeruh suasana menjadi pemantik utama putusnya komunikasi total antara Bertrand dan Sarwendah saat ini? Mengapa Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben mendadak mementahkan klaim kubu seberang dan membongkar bukti bahwa pihak Rubenlah yang jauh lebih dulu melaporkan kasus ini ke KPAI sejak 18 Juni lalu? Dan bagaimana pula tanggapan menohok pihak Ruben atas langkah Sarwendah yang mendadak mendatangi Komnas Perempuan? Akankah konsultasi hukum tersebut justru dinilai bias karena terkesan hanya ingin mengungkit masa lalu dan menarik simpati publik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, publik sempat dibuat terharu dan bahagia ketika Ruben Onsu akhirnya bisa bertemu dan melepas rindu dengan kedua putrinya di bandara menjelang keberangkatan umrah, di mana momen tersebut difasilitasi oleh Sarwendah yang mengantarkan mereka. Namun secara mengejutkan, usai pertemuan hangat itu terjadi, sang putra, Bertrand Peto Putra Onsu, justru mengunggah sebuah curhatan menohok di akun media sosial pribadinya. Dalam unggahannya, remaja yang akrab disapa Onyo ini diduga kuat melayangkan sindiran pedas kepada seseorang yang diduga adalah Sarwendah. Dalam unggahannya itu, Bertrand menyentil ucapan seseorang yang menyebut bahwa anak-anak seharusnya pulang bersama orang tuanya, bukan dengan tante atau om mereka. Nah, gitu kalau pulang anak-anak bareng orang tuanya, jangan pulang sama tante dan om, tulis Bertrand. Lebih lanjut, Bertrand mempertanyakan ketulusan sosok tersebut dengan kalimat yang cukup menohok. Berjuang untuk anak tetapi tidak pulang bareng anak, tetapi lanjut dengan orang lain, sambung Bertrand. Tidak sampai di situ, Bertrand menegaskan bahwa dirinya sangat mengenal karakter, serta mengetahui betul bagaimana posisi adik-adiknya dalam pusaran konflik ini. Selama ini, ia mengaku hanya dijejali dan mendengar cerita-cerita tentang keburukan yang dituduhkan kepada Ruben Onsu. Aku kenal adik-adikku dan itu bukan mereka. Aku tahu posisi mereka. Setiap hari hanya keburukan tentang ayah, tegas Bertrand. Bertrand bahkan sempat tidak mengetahui fakta bahwa sang ayah, Ruben Onsu, sebenarnya masih menafkahi secara penuh full seluruh kebutuhan hidup dan keperluan mereka. Bahkan yang ayah berikan uang jajan saja tidak pernah kami tahu kalau ternyata ayah masih menafkahi full keperluan kami. Yang sampai ke telinga kami, ayah tidak peduli kami, ayah jahat, ungkap Bertrand. Begitu mengetahui kebenaran yang ditutupi tersebut, Bertrand mengungkap dirinya langsung bergerak cepat menghubungi Ruben Onsu untuk memberikan dukungan moral dan semangat. Dalam pembelaannya yang menyentuh hati beberapa waktu lalu, Bertrand menegaskan sebuah prinsip kuat bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang namanya mantan ayah. Bertrand juga mencoba objektif dengan membela tabiat asli Sarwendah,
Menurutnya, Sarwenda sebetulnya bukanlah tipe orang yang suka berkata kasar atau berniat buruk, melainkan pengaruh dari lingkungan di sekitarnya saat ini yang kurang baik dan memperkeruh suasana. Aku cuma bilang, nggak ada mantan ayah. Kalau dibilang galau, dia itu lagi butuh orang di mana dia harus dengar ceritanya. Dia mau ke siapa orangnya? Ke aku. Gitu. Makanya aku ada waktu sama dia. Ayah yang kuat ya. Ayah, aku bilang sama ayah, mau gimana ya, yang penting untuk kedepannya ayah sehat-sehat terus. Ayah, aku nggak mau ayah sakit. Pokoknya ayah harus terus semangat. Enggak, aku lebih ke ya semangat ya. Yang aku bilang sama ayah, kan aku di lokasi syuting aku nangis, aku sambil chat ayah, aku nangis. Ya semangat, ayah punya aku juga. Imbas dari polemik yang kian meruncing serta mencuatnya video-video viral di jagat maya, Bertrand membuat pengakuan yang cukup menyedihkan. Ia menyebut bahwa saat ini dirinya sudah tidak lagi terhubung ataupun menjalin komunikasi dengan Sarwenda. Hubungan ibu dan anak yang dulu dikenal sangat lekat ini tampaknya harus merenggang akibat ego orang-orang di sekitar mereka. Keterasingan komunikasi ini tampaknya kian diperkeruh oleh kehadiran pihak ketiga, hingga membuat Bertrand tak mampu lagi membendung kekesalannya. Terakhir kapan kamu WhatsApp? Udah lama. Di bulan apa? Bulan apa kira-kira? Udah, kenapa? Di bulan apa terakhir kamu? Lupa, pokoknya udah lama. Berarti sekarang udah nggak dekat lagi nih sama bunda? Aku tuh masih sayang, aku kalau ditanya Kak, boleh tanya langsung ke bundanya. Nanti semoga bunda bisa jelasin juga nanti. Kalau dibilang sayang, aku orang paling sayang sama bunda. Aku orang paling perhatian sama dia. Aduh, berat ya bang. Aku udah nggak tahu harus kayak gimana lagi. Udah sedikit membuatku jadi kayak kenapa bisa ngomong kayak gitu ya. Sebenarnya bunda itu bukan berbicara kasar. Lebih yang aku bilang tadi, kalau kita punya lingkungan yang baik, ya, kalau kita punya circle yang baik, kita nggak akan jadi orang yang jahat. Tepis pernyataan hukum pihak Sarwenda yang mengaku lebih dulu lapor KPAI, seperti apa pula Minola Sebayang bongkar bukti otentik bahwa Ruben Onsu sudah menyurati KPAI sejak tanggal 18 Juni lalu. Dan seperti apa juga analisis dingin Minola terkait status tulisan viral Bertrand Peto yang dianggap murni curahan hati, pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Menanggapi unggahan terbaru Bertrand Peto di media sosial yang menjadi perbincangan publik, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, akhirnya buka suara. Menurut Minola, apa yang disampaikan Bertrand dalam unggahan tersebut merupakan luapan perasaan dan curahan hati atas apa yang selama ini ia rasakan dan alami sendiri. Meski demikian, Minola menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memastikan apakah seluruh isi unggahan tersebut merupakan fakta atau bukan. Ia menilai, untuk saat ini yang bisa dilihat adalah bahwa unggahan itu merupakan bentuk ekspresi dan curahan hati seorang anak yang menyampaikan perasaannya secara terbuka melalui media sosial. Apa yang disampaikan Bertrand itu kan adalah pengalaman yang dialami oleh Bertrand. Jadi mungkin ketika Bertrand melihat bahwa mungkin ayahnya Ruben ini terlalu dipojokkan, terlalu dibesar-besarkan, tidak memberikan nafkah, misalnya seperti itu ya. Dan kemudian dia tahu betul mungkin bahwa ada satu kondisi di lingkungan itu yang suka menjelek-jelekkan ayahnya, yang membuat akhirnya anak-anak jadi jauh dari anak-anaknya, tidak pernah peduli. Padahal sebenarnya kan cukup besar ya kepedulian Ruben, tiap hari bertanya bagaimana bisa bertemu, nafkahnya diberikan lumayan relatif besar kan begitu. Tapi kan ternyata fakta kalau dari apa yang disampaikan oleh Bertrand kan anak-anak pada nggak tahu ini. Kan itu yang bisa kita simpulkan. Nah, jadi mungkin ya kita hanya bisa menafsirkan dari apa yang disampaikan oleh Bertrand dalam
suratnya tersebut. Tapi kalau misalnya kemudian dalam apakah memang itu faktanya atau bagaimana, saya nggak bisa menanggapi karena itu adalah curahan isi hatinya Bertrand dari situasi apa yang dia alami, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Lebih lanjut, Minola Sebayang juga memberikan klarifikasi terkait pernyataan pihak Sarwendah yang menyebut telah lebih dahulu melaporkan persoalan tersebut ke KPAI. Menurut Minola, berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak Ruben Onsu, mereka justru telah lebih dulu mengirimkan surat kepada KAPAI sejak tanggal 18 Juni lalu. Minola menjelaskan surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPAI dengan pemanggilan yang dijadwalkan pada 22 Juni. Karena itu, pihak Ruben menilai perlu meluruskan informasi yang beredar agar publik mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kronologi komunikasi yang telah dilakukan dengan KPAI. Ya, jadi kemarin itu ternyata ada pernyataan dari kuasa hukum S ya, kalau tidak salah seperti itu, yang menyatakan terkait dengan masalah ke KPAI itu, mereka mengatakan sebenarnya telah terlebih dahulu bertulis surat, yaitu di tanggal 21 Juni. Sementara kan kita datangnya itu kan di tanggal 22 Juni, di hari Senin. Mereka bertulis suratnya tanggal 21, di hari Minggu. Nah, jadi banyak pihak yang ingin konfirmasi terkait dengan masalah jangka waktu itu ya, apakah benar mereka lebih dulu tapi yang diterima abang dulu, kan seolah-olah kan seperti itu, seperti seolah-olah ada sesuatu yang tidak fair di sini kan begitu. Nah, tadinya abang berpikir dengan mencantumkan itu di Instagram abang udah cukup untuk menggunakan hak jawab, jadi teman-teman bisa lihatnya dari situ saja gitu. Tapi ternyata teman-teman nggak puas ya kalau nggak bicara langsung dengan saya kan begitu ya. Menanggapi langkah Sarwendah yang mendatangi Komnas Perempuan, pihak Ruben Onsu melalui Minola Sebayang menilai hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Menurutnya, sebagai seorang perempuan, Sarwendah tentu memiliki hak untuk menyampaikan keluhan maupun mencari perlindungan serta pendampingan kepada lembaga yang dianggap tepat. Namun demikian, Minola berpendapat bahwa apabila pembahasan kembali diarahkan pada persoalan-persoalan rumah tangga yang terjadi di masa lalu, maka dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi yang bias. Ia menegaskan bahwa perkara rumah tangga antara Ruben dan Sarwendah sejatinya telah selesai secara hukum sejak putusan perceraian dikabulkan oleh pengadilan. S sebagai perempuan berkonsultasi ke Komnas Perempuan, itu kan nggak ada yang aneh gitu loh. Cuma kan kami tidak tahu apakah konsultasinya itu berkaitan nggak dengan permasalahan yang ada. Kalau memang konsultasinya berkaitan dengan masalah yang ada, ini kan jadi kurang duduk dia persoalannya, karena masalah yang ada ini kan tidak ada masalah apapun terhadap S, kecuali ini adalah masalah Ruben nggak bisa bertemu dengan anaknya atau mengalami kesulitan untuk berkumpul bersama dengan anaknya sesuai dengan kesepakatan di Akta 39. Kan ini yang terjadi ya. Nah, kalaupun misalnya kemudian ada informasi bahwa hanya konsultasi dan curhat tentang dari awal berumah tangga sampai ini, ya boleh-boleh saja. Meskipun kalau kembali ditarik atas perspektif permasalahan ini, itu juga kurang tepat karena kan masalah rumah tangga mereka kan sudah selesai dengan diketoknya palu, dikabulkannya gugatan perceraian. Dan harusnya disitulah wadah untuk saling buka-bukaan, saling mencurahkan isi hati terkait dengan masalah apa yang mereka alami dalam rumah tangga itu sehingga akhirnya terjadi perceraian kan begitu. Nah, tapi kan ini sudah selesai gitu loh. Semuanya baik-baik aja, putusannya keluar, nggak ada banding juga kan dari pihak S, kan nggak banding, nggak kasasi sehingga inkrah. Nah, dan kemudian mereka juga sepakat itu dengan tanpa ada tekanan dari manapun untuk membuat yang namanya Akta 39. Diatur semuanya tentang hak dan kewajiban, diatur tentang konsekuensi dari perceraian itu, diatur tentang hak asuh ada di mana, anak-anak ada di mana, diatur tentang masalah jadwal pertemuan. Kan sebenarnya semuanya ini nggak ada persoalan gitu loh. Hanya saja tidak terrealisasi pengaturan jadwal itu sehingga Ruben tidak pernah berkumpul bersama dengan anak-anaknya seperti apa yang diperjanjikan dan disepakati. Jadi kalau misalnya kemudian sekarang kita mundur lagi ke belakang bicara tentang masa lalu,
tentang masalah ini. Saya rasa sih itu justru akan menjadikan masalah menjadi bias. Selanjutnya, seperti apa pula, Komnas Perempuan akhirnya buka suara terkait kedatangan Sarwenda hingga tegaskan bahwa kehadiran kemarin baru sebatas tahap konsultasi awal. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Sementara itu, Komnas Perempuan akhirnya turut memberikan penjelasan terkait kedatangan Sarwenda ke kantor mereka beberapa waktu lalu. Pihak Komnas Perempuan menegaskan bahwa agenda pertemuan tersebut masih sebatas konsultasi dan penyampaian informasi dari Sarwenda mengenai persoalan yang sedang dihadapinya. Dalam kesempatan tersebut, Komnas Perempuan juga menjelaskan berbagai prosedur serta mekanisme yang dapat ditempuh apabila seseorang ingin mengajukan pengaduan atau meminta pendampingan lebih lanjut. Dengan demikian, pertemuan tersebut belum masuk ke tahap penanganan kasus, melainkan masih berupa konsultasi awal guna memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku. Sebenarnya kan Komnas Perempuan kan terbuka ya untuk semua perempuan Indonesia, siapapun yang mau datang atau misalkan melakukan pengaduan atau audiensi, itu kita sangat terbuka, siapapun itu ya, dari kelompok manapun kita sangat terbuka. Ya sebenarnya kan kalau misalkan kemarin kalau dilihat dari suratnya permohonan audiensi itu, beliau melalui pengacaranya itu beliau mengatakan bahwa ingin berkonsultasi kepada tim dari Komnas Perempuan terkait dengan apa yang dia alami. Itu sih suratnya ya. Poin isi suratnya itu ya seperti itu. Dia ingin berkonsultasi apa yang dialami oleh klien kami di suratnya itu. Dan tentunya Komnas Perempuan karena sesuai mandat, siapapun ya yang mau berkonsultasi, audiensi atau misalkan melakukan pengaduan, itu silakan. Itu ketika misalkan ada yang melakukan pengaduan, itu kita akan menganalisis atau mengkaji atau mendengarkan pengaduan itu sendiri. Terus yang kedua, kami akan mengeluarkan surat klarifikasi. Setelah itu baru ada penyikapan. Yang keempat baru itu rekomendasi. Karena itu mandatnya ya beda misalkan dengan saudara kita di Komnas HAM itu ada mandat untuk penyelidikan kami. Sayangnya yang kemarin itu kan belum sampai tahap pengaduan, tetapi hanya konsultasi saja, belum sampai ke pengaduan. Nah kalau misalkan sampai ke pengaduan itu prosesnya tadi. Ketika misalkan kita menelaah apapun yang misalkan yang disampaikan, apapun dokumen yang disampaikan, baru kita telaah. Setelah itu baru verifikasi siapapun itu. Kita akan mengeluarkan surat. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.